Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, saat ini kita masih dalam suasana membatasi segala aktivitas sosial di luar rumah. Istilah-istilah seperti bekerja dan sekolah dari rumah, menjaga jarak, menggunakan masker, isolasi, karantina, dan lockdown menjadi kata-kata yang sangat akrab di telinga kita. Ya, semua karena virus corona yang masih belum mereda. Beruntungnya, negara kita tidak sampai mengalami lockdown. Himbauan pemerintah hanya menjaga jarak, serta karantina dan isolasi mandiri setelah berpergian. Ini semua agar penyebaran virus corona bisa ditekan, dan kita dapat segera kembali ke situasi normal seperti sedia kala. Dalam Al-Quran, kita juga dapat menemukan kisah lockdown seperti yang kita hadapi saat ini, yaitu pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di gua selama 300 tahun. Kisah mereka ini diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah menakjubkan yang selain mengungkapkan fakta sejarah, juga isyarat kebesaran dan kekuasaan Allah. Siapa gerangan pemuda Ashabul Kahfi? Hikmah apa yang kira-kira dapat kita ambil untuk dijadikan pembelajaran jika dikaitkan dengan suasana saat ini? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, volume 5, halaman 140-141, menyatakan bahwa pemuda Ashabul Kahfi berasal dari keluarga-keluarga bangsawan di kawasan Romawi Timur. Sebenarnya mereka tidak saling mengenal, namun mereka dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam perjuangan menjaga tauhid. Kejadian ini terjadi di masa pemerintahan Raja Dicyanus yang dikenal bengis. 7 pemuda itu terancam keselamatannya karena tidak mau mengikuti perintah raja yang menginginkan mereka menyembah berhala. Beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini antara lain: pertama, menjadikan rumah kita sebagai madrasah kecil untuk mendidik generasi masa depan yang berkualitas. Momentum belajar dari rumah kita jadikan skala prioritas, serta tidak lupa beribadah di rumah bersama-sama menjadi agenda wajib. Ayat 13 dan 14. Kedua, memilih lingkungan yang kondusif untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan goa untuk para pemuda selama persembunyiannya 300 tahun. Ayat 15 dan 16. Ketiga, bahwa mukjizat atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata adanya. Allah mempersiapkan semua faktor untuk menjaga mereka, diantaranya telinga mereka ditutup sehingga tidak terbangun selama itu. Posisi mulut goa yang tidak menghadap langsung ke matahari sehingga mereka tidak kedinginan, juga tidak kepanasan. Posisi tubuh Ashabul Kahfi saat tidur juga berbolak-balik ke kiri dan ke kanan, sehingga tidak terluka, serta anjing yang melayani Ashabul Kahfi dengan menjaga mulut goa. Ayat 11, 17, dan 18. Keempat, nasihat untuk merahasiakan strategi dakwah kepada halayak luar, terutama pada saat merebaknya kemungkaran dan kemunafikan. Bukan hanya untuk keselamatan diri, tapi juga untuk keselamatan dan keberlanjutan dakwah. Ayat 19 dan 20. Kelima, selalu menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi. Meski dalam kondisi terancam keamanan, pemuda Ashabul Kahfi berusaha mencari makanan yang halal dan baik. Karena hal itu akan mensucikan hati, memperkuat akal pikiran, dan sebab memudahkan terkabulnya doa kepada Allah Ta'ala. Selain itu juga menjadi sebab turunnya hidayah dan selamat dari berbagai penyakit. Ayat 19. Keenam, Allah selalu menjaga para walinya, kekasih Allah yaitu orang-orang yang mukmin lagi bertakwa. Dalam keadaan tertidur seperti Ashabul Kahfi, apalagi dalam kondisi mereka terjaga, Allah pasti melindungi mereka dengan pemeliharaannya dari segala macam bahaya. Ayat 18. Ketujuh, kisah Ashabul Kahfi bukan hanya mengokohkan semangat Nabi dan kaum beriman dalam berdakwah, namun secara umum juga menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu membangkitkan manusia dari kuburnya pada hari kiamat nanti. Bahwa hari kiamat itu pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Ayat 20. Kedelapan,
Kisah Ashabul Kahfi bertujuan untuk mengkokohkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Dialah satu-satunya pelindung hambanya. Maka mohonlah pertolongan dan perlindungan atas diri kita hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan selain Allah. Ayat 26. Sahabat, di masa kini kita dipaksa menjaga jarak dan membatasi interaksi sosial bukan untuk membela agama. Sungguh lebih ringan tugas kita. Hanya dengan kepentingan kesehatan bersama dan keselamatan diri sendiri dan orang-orang tersayang di sekitar kita. Pembatasan sosial ini juga baru kita lakukan beberapa bulan ini saja. Masih jauh sekali jika dibandingkan dengan perjuangan pemuda Ashabul Kahfi. Hendaknya kita bisa lebih bersyukur dan menyikapi masa sulit ini dengan tawakal, sabar, dan tetap produktif. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.